Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fajar, dan selamat datang di channel saya. Tapi kali ini saya nggak sendiri akan membahasnya, saya akan mengajak sahabat saya, Sherly, yang saat ini sedang menikmati tepatnya menjadi ibu rumah tangga, dan kami akan membagi sedikit kisah kami dalam kesempatan video ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Hai, Sher, apa kabar? Kabar baik, Fajar. Kamu apa kabar? Baik. Sher, gimana nih sekarang? Sekarang kamu kerja di mana? Masih kerja nggak sih? Sekarang sih lagi nunggu tempat kerja baru nawarin itu penawaran kerja. Kemarin sempat resign soalnya juga kan kontrak udah selesai. Iya, sambil nunggu-nunggu panggilan di tempat yang baru. Di rumah aja jagain anak. Gimana? Oke, berumah tangga. Ya, hal baik juga sih. Selagi ada kesempatan sama anak ya. Tahu nggak sih, aku mau ngobrolin satu hal nih yang lagi viral. Let's say viral. Sebenarnya aku nggak terlalu suka dengan kata viral ya, karena ini sesuatu yang menurut aku nggak begitu baik ya situasinya. Kamu tahu kan yang kejadian salah satu rekan perawat yang ada di salah satu rumah sakit swasta di Kota Palembang, kejadian pemukulan. Sempat dengar beritanya? Iya. Nonton kok di Lambe Tura. Ternyata kamu followers Lambe Tura ya? Iya. Ya netizen kan, say. Kita ngobrolnya santai kan? Apa formal nih? Santai aja. Oke. Aku sebenarnya lagi agak ngulik-ngulik sedikit ya, telisik sebenarnya. Yang pasti aku menyatakan itu sesuatu yang nggak benar ya. Tindakan kekerasan apapun, mau ke profesi apapun, terutama profesi perawat ya. Tapi yang kedua ada yang menggelitik, ada salah satu, aku nggak tahu itu boleh dikatakan selebgram ya, dari kota Medan, yang membuat statement bahwa ini adalah pukulan keras buat seluruh perawat, mayoritas perawat yang selama ini bersikap jutek, tidak ramah, kemudian dia juga menyatakan bahwa perawat itu tebang pilih kalau pasien-pasien atau kliennya yang dari pengguna BPJS atau pengguna surat keterangan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu diperlakukan berbeda. Nah, ini sebenarnya menggelitik nih, karena saya tiba-tiba memposisikan bagaimana pendapat-pendapat teman-teman perawat lainnya nih dengan pernyataan itu dan situasi yang kemarin terjadi di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Kalau aku melihat dari pernyataan selebgram dan kejadian itu, ada fase di mana kita kayak diem sebentar, terus tiba-tiba introspeksi. Kalau aku menilainya begitu. Ini kayak oke, aku sebagai perawat yang sudah lama nggak kerja di rumah sakit, jadi kayak narik mundur. Oke, aku tarik mundur. Ini jadi waktu introspeksi dalam waktu beberapa detik, 30 detik lah. Let's say 30 detik introspeksi ya buat kita sebagai perawat, dan aku juga pernah sebagai pasien yang dirawat, dan kemudian juga pernah jadi keluarga pasien yang kerabat kita yang dirawat juga. Nah, dalam 30 detik itu banyak banget nih. Nanti aku share nih pemikiran-pemikiran tuh dalam 30 detik itu aku berpikir apa terhadap situasi ini. Nah, yang aku pengen tahu dari kamu nih, sebagai 3 hal tadi, sebagai perawat, sebagai orang yang pernah jadi pasien, sebagai orang yang pernah Keluarga pasien. Nah, pengen lihat
persepsinya nih. Jadi biar aku nggak berusaha untuk counter pernyataan negatif dari selebgram itu. Cuman maksudnya kita bisa mengutarakan bahwa seorang perawat pun bisa menjadi dalam 3 situasi itu. Jadi perawat itu nggak mungkin selamanya sehat dan pernah jadi pasien dan pernah menghadapi Setuju. perawat lainnya juga. Kemudian perawat Iya, juga benar. punya keluarga yang keluarganya pernah sakit dan dirawat oleh kolega atau teman sejawat perawat lainnya, dan perawat sendiri yang bertugas merawat orang lain yang sakit. Nah, sebelum kamu sharing pendapatmu, aku boleh cerita sedikit dong, share pengalaman-pengalamanmu mulai dari zaman sekolah sampai pada posisimu saat ini. Oke, sebelumnya makasih ya udah dikasih kesempatan buat kita sharing. Sebenarnya untuk ngomong seperti ini juga kan, apalah kita ya yang baru kerja belum sampai 10 tahunan. Menurut aku sih lebih banyak senior sana yang punya pengalaman lebih banyak. Tapi ya karena dikasih kesempatan sama Fajar, ya udah aku coba men-sharingkan pengalamanku yang kurang lebih hampir 8 tahun lah di dunia pekerjaan. Jadi awalnya kenapa jadi perawat, saya ceritakan dulu ya di awalnya kenapa harus jadi perawat. Sebenarnya itu juga keadaan menjebak. Jadi waktu itu aku ikut SNPTN dan aku cuman checklist aja pilihannya. Jadi waktu itu random dan aku pikir juga kayaknya nilaiku nggak bakalan tembus nih di pilihan pertama karena aku tujuannya memang lebih ke jurnalis waktu itu, ke ilmu komunikasi. Tapi ternyata pilihan Tuhan yang di situ. Akhirnya saya coba menjalani walaupun denial kurang lebih hampir 5 tahun kuliah karena saya ngambilnya jurusan escape nurse waktu itu. Tapi Ya cobalah. Ya. Silakan. Oke, jadi waktu itu akhirnya menjalani preklinik, zamannya 4 tahun ya, waktu itu zaman saya, masuk dunia profesi, setahun dan akhirnya selesai. Nah pas selesai itu juga masih denial nih, apa benar sih aku mau jadi perawat, walaupun itu sudah disumpah ya. Dan terus terang, menjadi perawat itu bukan hal suka, nggak suka, ataupun sekedar yang penting kerja, enggak. Karena di sini tuh kita harus lihat yang kita pegang adalah manusia, makhluk hidup ya. Dan orang ini, dan menjadi tugas kita memanusiakan manusia sebagaimana yang kita ingin juga diperlakukan seperti itu. Nah nyambung nih yang menurut Fajar tadi, perspektif kita sebagai perawat sendiri bagaimana untuk melihat kasus kemarin yang heboh, kemudian kita sebagai pasien, kita sebagai keluarga pasien. Terus terang saya sudah menjalani tiga-tiga ini ya. Yang pertama sebagai perawat, ya iya saya sangat tidak setuju diperlakukan keras seperti itu, apalagi sampai harus kontak fisik sama pasien. Karena jadi perawat itu bukan hal yang mudah. Kuliahnya sudah capek, biayanya juga mahal, kemudian ada namanya uji kompetensi. Dan uji kompetensi ini bagi orang yang beruntung, bagi orang yang pintar, mereka bisa 1 kali langsung lolos. Tapi untuk mereka yang mungkin punya kemampuan kognitif yang kurang, akhirnya mereka ngulang lagi, mereka bayar lagi, dan ini kan butuh proses, butuh biaya juga. Nah begitu dia masuk dunia pekerjaan, ya mungkin dia udah lulus nih 2 tahun yang lalu, tapi kan skillnya ya barangkali dia lupa lagi. Nah ini harus dia belajar lagi gitu, karena pepatah bilang ala bisa karena biasa. Oke. Ya kan? Sebentar. Ada yang agak menggelitik aku sih sebenarnya. Yang pertama, kata-kata ketika mulai studi perawat, menjebak. Nah, aku pengen dapat penjelasan sih versinya Shirley, menjebak itu apa, yang kemudian ada keraguan setelah meskipun sudah sekolah hampir 5 tahun secara total, masih ada keraguan untuk jadi perawat. Nah, aku pengen ngulik itu, boleh sedikit nggak sih jelasin 2 hal itu? Nah, kenapa saya bilang menjebak ya itu tadi. Jadi waktu kecil tuh cita-cita saya sama sekali nggak pernah bermimpi untuk menjadi perawat. Yang di pikiran saya jadi seorang sekretaris, kerja di kantoran, kemudian saya tampil di depan orang banyak. Tiba-tiba waktu SMA waktu itu saya pengen jadi pembawa berita. Jadi di depan TV kayaknya enak ya, namanya juga cita-cita masa kecil ya saya. Nah akhirnya karena kepengen masuk universitas negeri, ada namanya SNPTN, jadi kita coba waktu itu. Ada pilihan, dan itu saya asal milih aja, random. Karena kan saya pikir nilai saya nggak akan sampai di pilihan pertama itu tadi. Gitu, karena saingan banyak, kuota sangat sedikit. Jadi ya udah gitu. Tapi ternyata lolos di situ. Nah, dalam menjalani hari-hari itu sebenarnya dibilang
terpaksa juga enggak, karena punya teman-teman di kelas yang baik, support, kemudian juga rata-rata banyak yang mungkin mereka akan coba lagi SNPTN ulang untuk mencoba pilihan pertamanya mereka. Saya nggak usah sebut itu profesi apa, mungkin banyak juga yang mengerti mau jadi apa, terus tiba-tiba harus terjebak seperti itu. Tapi karena seiring waktu berjalan, kita menjalani kuliah, dan yang bikin kita terhanyut rasa terpanggil menjadi seorang perawat itu akhirnya adalah cuma satu, Jar, ucapan terima kasih dari pasien. Begitu kita meluangkan waktu, begitu kita meluangkan pikiran kita nggak tahu nih harus seperti apa, tapi kita senyum dengan ikhlas, walaupun kita cuma sentuh dan pasien itu bilang, terima kasih suster, itu tuh kayak, oh iya, saya dibutuhkan. Dan itu panggilan yang sama sekali orang nggak akan bisa ngerti selama dia belum bisa menjadi perawat gitu. Ya bukan cuma perawat juga, bagi petugas medis yang lain. Karena kata terima kasih dari orang itu membuat kita merasa dihargai, walaupun saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma ngeliat dia, saya cuma senyum, tapi mungkin itu merupakan kekuatan buat dia. Makanya tantangan inilah, kadang berapa tahun kita jalani, tapi mendapatkan pasien yang benar-benar mau mengerti kita, yang artinya gini, kita menjadi perawat bukan berarti kita juga pengen dilihat, enggak. Perawat adalah profesi yang tidak boleh menjadi populer. Artinya apa? Kalau menjadi perawat jangan sampai ingin menjadi populer gitu, karena kita selalu di belakang layar. Kita menjadi yang pertama yang melihat mereka gitu, yang mungkin akan dilupakan juga buat mereka, karena akan mereka lebih melihat profesi lain yang mungkin lebih banyak berperan, padahal hari-harinya lebih banyak waktu bersama kita. Seperti itu. Tapi karena ucapan terima kasih, akhirnya kita, oh iya, orang membutuhkan saya dan saya harus sepenuh hati melayani dia. Itu aja sih mungkin. Oke, ya aku bisa ngerasain itu ya. Secara personal pun aku juga sama ngerasainnya begitu. Memang nggak punya banyak waktu atau nggak punya banyak kesempatan untuk bekerja langsung ke pasien. Jadi memang mungkin nggak sebanyak teman-teman perawat lainnya yang benar-benar berdedikasi di rumah sakit, puskesmas, ataupun di klinik. Nah, tapi terkait yang kemarin itu persepsi salah satu selebgram ya, perawat itu jutek, seringnya membeda-bedakan pasien dari yang nggak mampu, yang pakai BPJS, yang bayar pribadi, itu lebih dihargai dibanding pakai BPJS. Nah, dalam situasi ini nih, kalau melihatnya, sebelum aku tanya pendapatmu, aku mau nanya nih Sherly, pernah nggak jutek ke pasien, atau ketika jadi pasien pernah nggak dijutekin sama teman-teman perawat lainnya? Kalau ditanya pernah jutek nggak jadi perawat, pernah. Iya, nggak bisa bohong. Jadi waktu itu saya sempat pegang pasien langsung ya di klinik rawat jalan. Waktu itu waktu habis nikah, terus hamil, sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar karena nggak ada yang bisa ngomong anak saya. Jadi kalau ditanya pernah jutek, pernah. Jadi ada satu kasus waktu itu, di mana klinik kita buka pendaftarannya itu bukanya sampai 7:30, tapi tutupnya kan jam 9. Nah si pasien ini sudah WA, saya bisa nggak Kak datang buat cek? Oh iya bisa, tapi kita tutupnya 7:30 ya Kak, tolong jangan telat. Oh iya terima kasih. Nah ternyata dia tiba di klinik waktu itu jam 8:15 gitu kan. Nah menurut dia ini sunyi, gak ada orang emang, karena kan pendaftaran udah tutup. Terus dia nanya, saya mau periksa loh Kak, bla 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 bla. Terus teman di admin coba telepon saya waktu itu karena saya di ruangan. Terus tanya, Kak ada yang mau periksa? Terus saya datang. Saya bilang maaf pendaftaran kita udah tutup kan. Terus dia bilang, iya Kak, aku kan jauh-jauh dari Tangerang loh, aku datang ke sini. Masa tutup sih, ini kan belum jam 9, bukan tutup jam 9. Akhirnya aku jelasin, tapi memang waktu itu mukaku judes. Aku bilang, kamu rumahnya di Tangerang ya, aku rumahnya di Bogor. Aku lagi hamil loh. Kan udah jelas aturannya bahwa pendaftaran terakhir itu jam segini. Kalau kamu datang di atas jam segini, aku nggak tahu hasil kamu gimana. Dan ini kan butuh konseling yang panjang dan juga ada tindakan kalau memang hasil kamu ada yang sesuatu kan, kayak gitu. Akhirnya dia pulang, tapi saya coba mengadvokasi. Ya mungkin saya sadar waktu itu mungkin respon saya juga, apalagi bawaan hamil, kemudian sudah capek, dan itu ada hasil pasien yang belum dibuka, ada sekitar 8 pasien, ini kan butuh waktu gitu. Akhirnya saya berani bilang, saya nggak bisa. Kita tutup sekarang karena
jamnya ini sangat mepet sekali. Kalau kakak mau ya boleh datang besok, kalau enggak ya udah kayak gitu. Akhirnya ya dengan muka mesem waktu itu ya, dia bilang ya udah kak, kalau gitu pulang besok aja baru datang. Dia bilang ya udah kak, kayak gitu. Nah mungkin habis itu dia ngomong di luar, judes banget sih suster yang hamil kayak gitu kan. Ya udah itu manusiawi gitu. Pernah juga waktu itu kita diambil darah, terus saya mau ambil darahnya dia, terus dia bilang, kak pelan-pelan dong, tarik segala macam ya. Terus saya bilang, kamu diperiksa nggak? Kalau memang mau diperiksa, ayo gitu. Sakit nggak? Kalau kamu nanya sakit atau enggak ya sakit. Bohong banget kan kalau ditusuk jarum tuh saya bilang enggak. Saya gini, kakak kok galak banget sih? Saya bukan galak, saya coba menjelaskan sama kamu, realitasnya memang seperti itu. Kalau mau periksa, ayo sekarang, biar tidak membuang waktu kita, karena banyak pasien yang nunggu. Nah, mungkin dari hal-hal seperti inilah yang kadang pasien, susternya galak, susternya apa ya, kok kayak gitu sih, bla 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 bla. Padahal nggak ngerti gitu ya, ada namanya menunggu, ada pasien lain yang menunggu, kemudian beban kerja juga banyak. Ini harus kita selesaikan nih, kalau enggak kan kasihan sih berikutnya juga akan menambah beban buat dia. Kayak gitu. Atau mungkin waktu itu kita sudah mau pulang, keadaan rumah kita jauh, kemudian kendaraan juga susah. Kadang kan pasien nggak mikir seperti itu. Mereka hanya mau, ya udah, saya mau dilayani, saya udah datang ke sini gitu loh. Tanpa melihat kondisi dia, memposisikan dia sebagai seandainya dia jadi perawatnya bagaimana, kayak gitu kan. Jadi ya banyak lah Jar. Saya pikir juga teman-teman yang pegang pasien juga pengalamannya pasti luar biasa lebih banyak